Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat datang kembali di Forbis, Forum Bisnis Metro TV. Ya, pada malam ini kita akan kembali membawakan satu forum yang mempertemukan para pelaku usaha dan juga para pemangku kepentingan. Malam ini topiknya apa? Topiknya redenominasi. Redenominasi. Ini adalah salah satu kata yang belakangan ini lagi ngetren selain kata katinon. Ya. Katinon. Selain kata katinon. Jadi ini redenom ini lagi ngetren. Ya. Nah, kita akan membahas pro kontra redenominasi karena start kick off untuk sosialisasinya sudah dilakukan pemerintah. Tapi pada kenyataannya ya Leo, ini belum masuk ya undang-undangnya. Draftnya belum masuk ya. Dan juga banyak orang sudah mulai ketakutan karena mereka berpikir kalau ini terjadi, mungkin uang yang mereka miliki akan berkurang, Maria. Okay. Seperti apa sih sebetulnya? Kalau pemahaman saya, redenominasi gini, ini 100.000. Ya. 100.000, nolnya ada 5 ya? Ada 5. Ada 5 nol. Dan pemerintah katanya rencananya akan membuang 3 nolnya. 3 nol? Ya. Jadi nanti pasca susah banget sih. Redenominasi. Dia akan menjadi berapa? Rp100. Pakai logam apa kertas? Saya tidak menemukan lagi uang 100 kertas, jadi saya hanya menemukan uang 100 logam ini. Jadi kita semua akan merasa sangat gampang karena uang 100 ini gampang masuk, langsung hilang. Kalau 100.000 mungkin agak susah. Hilang kita pasti cariin kan? Iya. Kalau 100 hilang begini kan kita nggak nyariin dong, dibiarin aja. Oke, nah kita akan bahas itu semua nanti bersama para narasumber kita yang sudah ada di sini dan juga para pengusaha yang merasa agak merepotkan ya kalau ada redenominasi. Tapi ada juga yang pro soal redenominasi. Nanti ada dari pedagang pasar, asosiasi pedagang pasar yang tidak setuju ya, Bapak pedagang pasar. Ya, dari peritel, asosiasi peritel juga konon katanya tidak setuju atau setuju ya? Setuju. Setuju. Ya, pedagang peritel setuju. Baik. Kalau Kadin dengan catatan, nanti dulu ya. HIPMI dengan catatan, oke. Ya, nanti kita akan bahas ini semua, tapi sebelumnya kita simak dulu karena kita sebenarnya mengundang juga Gubernur Bank Indonesia dan juga Menteri Keuangan untuk hadir dalam Forbis pada malam hari ini. Karena ini adalah gawean Kementerian Keuangan dan juga Departemen Keuangan. Nah, kita akan simak pernyataan dari 2 pejabat otoritas fiskal dan moneter berikut ini. Konsultasi publik bertajuk Kick-Off Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah atau redenominasi bukan centering dibuka oleh Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Pembahasan dimulai dari makna redenominasi serta perbedaannya dengan centering. Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menyatakan redenominasi akan selesai dalam waktu 6-12 tahun. Menurut Agus, redenominasi adalah penyederhanaan mata uang dengan menghilangkan sejumlah digit mata uang tanpa mengurangi daya beli masyarakat. Berbeda dengan centering, yang merupakan pemotongan nilai nominal mata uang. Dengan redenominasi, penyederhanaan nominal rupiah disertai dengan penyederhanaan nominal yang sama atas harga barang dan jasa, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah. Hal ini berbeda dengan centering, di mana pemotongan nominal rupiah tidak disertai penyesuaian harga barang, sehingga daya beli masyarakat menjadi turun. Sebagai contoh, bila terjadi redenominasi, maka uang sebanyak Rp4,5 atau dalam satuan awal yaitu Rp4.500 tetap dapat membeli 1 liter bensin premium. Namun pada centering, bila pemotongan nilai mata uang per Rp1.000, maka dari 1 per 1.000 atau setara dengan 0,001 liter bensin. RUU redenominasi telah masuk dalam prolegnas dan akan dibahas DPR tahun ini. Jika disetujui, mulai 2014 akan dimunculkan mata uang baru hasil redenominasi, sehingga ada 2 mata uang yang beredar di masyarakat. Setelah itu, secara perlahan hingga 2017, redenominasi dilakukan dan mata uang rupiah lama akan hilang dari peredaran. Enggak, tapi kalau biaya nggak sampai 200-an. M. Kalau juta kalau udah rupiah baru. Itu untuk percetakan uang ada di situ, untuk lihat IT kita ada di situ. Sebelumnya, redenominasi telah sukses diterapkan di beberapa negara seperti Turki. Setelah persiapan selama 7 tahun, Turki berhasil menghilangkan 6 angka 0 di belakang mata uangnya atau lira. Nah, janjinya tidak ada penurunan daya beli dan tidak ada penghilangan kekayaan. Tapi nggak setuju tetap ini pedagang pasar. Kenapa ya, Pak Ngadiran? Selamat malam.
kami orang kecil, biasa berhitungnya kecil, angkanya dihilangin 3, sederhananya bingung juga. Sebenarnya bukan begitu. Menurut pemerintah mengatakan sederhana dan gampang. Tapi bagi kami orang kecil, saya dengan kawan-kawan kami sudah mencoba mendiskusikan, ini tidak sesederhana yang dikatakan orang yang pandai. Kan sudah biasa menghitung yang kecil-kecil, Pak. Karena kami biasa ngitung kecil, jadi kalau dikecilkan lagi semakin hilang. Saya khawatir itu kalau demikian. Sebenarnya bukan itu. Karena kalau kami biasa menghitung kecil, kemudian ini akan dikecilkan lagi, sederhananya orang kecil itu mungkin bingung. Satu itu bingung. Yang kedua yang perlu kami tanyakan adalah berapa sih biaya yang akan dikeluarkan untuk sosialisasi dari redenominasi ini dalam jangka sekian lama. Apakah saya salah dengar kalau katanya habis 800 M? Itu satu. Yang kedua untuk biaya pencetakan kembali mata uang. Untuk biaya pencetakan kembali mata uang, menurut berita burung itu menghabiskan 80 T lebih. Apakah ya? Saya tidak tahu. Apabila itu, saya berpikir sangat sederhana. Kenapa uang itu tidak untuk memberdayakan ekonomi para petani, nelayan, pedagang pasar, untuk melakukan revitalisasi pasar yang selama ini sangat memprihatinkan sehingga kami malu dengan retail-retail modern. Selalu ketinggalan dan akan semakin ditinggalkan oleh pembeli apabila ini dipertahankan. Artinya uang yang dikelola, dimanage ataupun digunakan oleh negara melalui menteri ataupun jajarannya. Itu kan dasarnya dari rakyat juga, artinya uang rakyat. Jadi intinya Pak Ngadiran, pedagang-pedagang pasar ini yang biasa ngitung uang kecil nggak setuju ya Pak ya kalau makin dikecilkan lagi ya Pak ya? Iya. Makin hilang. Makin hilang. Tidak setuju. Ya, baik. Itu pedagang pasar, Maria. Kita ingin tahu juga bagaimana para pengusaha nasional kita. Di sini ada Pak Bambang dari Kadin. Pak Bambang, silakan mikrofonnya, Pak. Pak Bambang masih ada catatan katanya ya tadi dari Kadin. Kalau karena nggak setuju ini kali ya. Kalau dulunya disebut jutawan, nanti jadi seribuan dong gitu ya. Seribuan. Nah, nggak ada lagi jutawan. Tapi ada efisiensi juga Maria kalau kemudian redenominasi itu dilakukan dalam perhitungan segala macam. Kalau menurut Kadin bagaimana Pak Bambang? Jadi begini, tadi rekan dari retail sudah benar itu apa yang dikatakan. Pedagang pasar Pak? Ya, dari pedagang pasar. Kemudian gini, kalau tadi pembicaraannya ditutup Turki itu berhasil, kita lihat Turki pada waktu itu bagaimana sih? Turki adalah hiperinflasi. Kemudian Turki berhasil karena manajemen keuangan bagus, tingkat korupsi rendah sekali. Sekarang yang ada di Indonesia, dua berbeda. Korupsi tinggi sekali, inflasi kita rendah. Dan kita sudah harus ingat, kita telah mencoba 2 kali republik ini. Apa namanya? Redenominasi ataukah itu centering. Dua-duanya gagal dan kita masih ingat. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa sih yang mau dicapai? Yang dicapai masalah pelaporan, masalah digit yang tidak substansif terhadap ekonomi. Tapi ribetnya begitu besar. Jadi siapa yang akan garansi tidak ada inflasi? Sedangkan mungkin sekarang satu bag daripada garam itu 600 perak. Nantinya pasti akan jadi 1.000. Kalau Bank Indonesia sudah berjanji Pak, katanya akan menjaga inflasi, karena mereka sudah tahu persis berapa jumlah uang beredar dan mereka akan menyerap atau melepaskan uang. Bagus Pak, karena pada waktu di prakteknya Direktur BI-nya sudah ganti. Jadi dia akan... Itu benar. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, masih banyak prioritas yang harus dikerjakan BI. Jadi ini nggak prioritas ya Pak Bambang ya? Nah, satu yang paling penting juga, jangan kita terjebak bangga karena nanti dolar cuma sama dengan Rp10. Itu adalah ilusi dan kebanggaan yang semu. Terima kasih. Kebanggaan yang semu ya. Tadi HIPMI juga termasuk yang tidak setuju ya dari HIPMI. Mungkin ada yang bisa bicara nih? Tidak setuju tapi katanya dengan catatan dengan juga. Catatan, pakai catatan juga. Mengikuti para seniornya mungkin. Pertama yang kita harus pahami juga bahwa sebenarnya fundamental ekonomi itu satu hal yang penting. Tetapi dewasa ini di dalam ekonomi yang lebih kontemporer seperti sekarang ini, persepsi
psikologi pasar, psikologi publik itu juga penting. Seringkali suatu kondisi fundamental baik tetap bisa terjadi krisis, tetap bisa terjadi rush karena persepsi pasar atau persepsi publik itu negatif. Jadi para pembuat kebijakan itu harus berhati-hati dalam mengelola persepsi dan psikologi Memang pasar sudah ini. ada ras ya, Mas? Kenapa? Memang sudah ada ras. Bukan. Poin kita adalah bahwa kita harus berhati-hati dalam mengelola persepsi dan psikologi publik. Nah, redenominasi secara normatif itu sesuatu yang sebenarnya benar, sederhana, hanya menghilangkan desimal daripada nominasi angka mata uang kita. Tetapi bila itu salah dimengertikan, salah dipahami, dan lalu menimbulkan reaksi yang negatif dari publik, maka itu bisa berbahaya. Nah, sekarang kalau ditanya, apakah baik? Dari sisi lain, ini seperti koin bermata dua. Di sisi lainnya adalah bahwa bila mana kita bisa melakukan redenominasi yang berhasil, maka akan ada juga persepsi atau psikologi pasar yang positif terhadap mata uang kita. Walaupun tadi karena kata Babang semua kita itu, harus lihat kondisi global. Mata uang yang angkanya banyak, itu selalu adalah negara-negara yang punya sejarah hyperinflation dan lain-lain, sehingga persepsi investor dan lain-lain juga seringkali negatif terhadap negara yang mata uangnya digitnya banyak. Jadi dari kita situ lihat Anda Zimbabwe setuju gitu. ya, setuju ada redenominasi, catatannya apa? Catatan kita yang penting itu adalah harus ada sosialisasi yang benar-benar dipikirkan dengan baik. Tadi sempat disebutkan di introduction awal, Turki melakukan itu prosesnya 7 tahun. Sosialisasi semua itu. Baru bertahap mereka melakukan penarikan. Kalau itu tidak bisa dipastikan, maka lebih baik jangan. Kedua, syaratnya juga memang kondisi pasar, fundamental kita harus baik. Memang benar, 5 tahun terakhir ini kita baik. Pertumbuhan stabil, fiskal moneter stabil. Bila ke depan itu tidak seperti itu lagi, misalnya kita jangan berharap ke situ, tapi bila mana ada tendensi ketidakstabilan, maka redenominasi itu juga jangan dilakukan. Jadi yang dimaksud kita setuju, catatan, nah catatannya agak Catatannya panjang. sosialisasinya itu tadi ya, sosialisasinya yang benar dan butuh waktu. Kita akan lanjutkan lagi, Forbes Metro TV sesaat lagi.